Jadi di video kali ini kita kedatangan 3 buah casing terbaru dari Aerocool yang sekarang ada di depan gue ini. Dan kita akan langsung aja bahas ketiga-tiganya. Tapi sebelum itu mending kita intro dulu. Oke, jadi kembali lagi bersama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi, terutama tentang PC, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini dan juga aktifin tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi seperti yang gue bilangin di awal tadi, kalau di video kali ini kita kedatangan 3 buah casing terbaru dari Aerocool. Tentunya kalian semua pasti udah tahu kan ya tentang Aerocool yang sebelumnya itu dia terkenal banget dengan PSU budgetnya yang punya lampu-lampu RGB yang juga udah kita review dan videonya itu bisa langsung aja kalian tonton di atas ini ya. Oke, jadi balik lagi ke ketiga casing yang ada di depan gue ini yang semuanya itu kelihatan cakep-cakep banget. Jadi yang pertama itu di sini ada Aerocool Or. Kemudian yang di tengah ini ada Aerocool Mecha dan yang terakhir ini ada Aerocool Menace. Nah, tapi untuk yang paling pertama kita akan mencoba nge-review dulu dari yang paling pertama yaitu Aerocool Or. Oke, jadi untuk case yang pertama di sini adalah Aerocool Or Tempered Glass. Yang dari namanya aja itu kita udah bisa tahu ya kalau set panel yang digunakan pada casing ini itu terbuat dari bahan tempered glass. Nah, tapi Aerocool juga menyediakan casing ini dengan varian yang menggunakan kaca akrilik pada bagian side panelnya. Nah, jadi Aerocool Or ini bisa dibilang casing terbaik ya menurut gua dibandingkan dengan ketiga casing Aerocool yang kita lihat di awal tadi itu. Kenapa? Karena bisa kita lihat sendiri bagian depan dari casing Aerocool Or Tempered Glass ini sudah memiliki desain yang menggunakan full mesh, yang dimana desain seperti itu bisa memaksimalkan airflow yang ada pada casing kita kali ini. Nah, tapi selain itu Aerocool juga telah menyediakan kita 3 buah fan RGB yang udah terpasang pada bagian depan casing ini. Nah, tapi ada satu hal yang sangat disayangkan dari ketiga fan-nya itu adalah kita nggak bisa ganti warna RGB yang ada pada kipasnya. Jadi warna RGB-nya itu tetap bakal kayak gitu aja. Selain di bagian depan, casing ini juga memiliki satu buah slot fan berukuran 12 cm pada bagian atas dan juga bagian belakang casing ini. Tapi terdapat 2 buah slot fan lagi yang berukurannya sama-sama 12 cm di bagian atas PSU cover casing ini. Jadi kalau kita pasangin semua fan-nya itu bisa mencapai 7 buah fan berukuran 12 cm. Kemudian untuk bagian front panel pada casing ini yang letaknya itu ada di bagian atas casingnya, menurut gua di sini sudah cukup lengkap ya, karena di situ kalian bisa menemukan 1 buah tombol power, headphone jack, microphone jack, 2 buah USB 2.0, 1 buah USB 3.0, tombol reset, LED power, LED hard disk dan juga card reader yang di situ sudah mendukung SD card ataupun micro SD. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian casing Aerocool Or Tempered Glass kali ini. Yang di sini termasuk ukurannya itu adalah mid tower. Jadi mau kalian menggunakan motherboard ITX, MATX ataupun full ATX itu semuanya akan muat ke dalam casing kali ini. Dan juga ruang di dalam casingnya ini menurut gua cukup luas banget ya, sehingga kalian itu bisa menggunakan VGA yang panjangnya mencapai 370 mm tanpa takut VGA-nya itu mentok ke mana-mana lagi. Tapi ada satu hal yang harus kalian perhatikan dari casing Aerocool Or Tempered Glass ini adalah lebarnya, yang dimana casing kali ini tuh hanya mampu dimasukkan dengan CPU cooler yang memiliki ketinggian sekitar 155 mm. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan CPU cooler yang tingginya lebih dari 155 mm itu kemungkinan besar side panelnya ini nggak akan bisa ditutup. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan AIO liquid cooling gitu, kalian nggak perlu khawatir ya, karena casing ini juga mampu dimasukin dengan liquid cooling yang memiliki radiator berukuran 120 ataupun 240 mm pada bagian depan casing ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan radiator dengan ukuran 360 mm itu juga bisa, tapi ada satu syarat di mana kalian harus melepaskan tempat harddisk 3,5 inci yang terdapat pada bagian bawah PSU cover casing Aerocool Or Tempered Glass kali ini. Karena kalau kalian nggak lepas tempat harddisknya itu, radiator 360 mm nya itu akan nabrak dengan tempat harddisknya. Jadi kalian harus mencopot dengan melepaskan 2 baut yang ada di bagian bawah casing ini.
Kemudian untuk slot storage-nya di sini menurut gua casing Aerocool or tempered glass ini sudah cukup lengkap ya, karena dia bisa menampung sampai 5 buah SSD 2,5 inch, atau mungkin kalau kalian mau menggunakan hard disk 3,5 inch itu kalian bisa menggunakan 2 buah hard disk 3,5 inch ditambah dengan 3 buah SSD 2,5 inch. Yang menurut gue itu sudah cukup banyak ya untuk pengguna-pengguna pada umumnya. Jadi menurut gua Aerocool or tempered glass ini merupakan casing budget yang cocok banget buat kalian yang nyari mungkin slot ekspansinya cukup banyak. Kemudian di sini kita akan lanjut untuk mereview casing berikutnya, yang di sini adalah Aerocool Mecha, yang dimana casing ini merupakan casing yang paling kecil ya dibandingkan dengan ketiga casing yang gua tunjukin di awal tadi. Namun di sini walaupun ukurannya paling kecil, Aerocool Mecha ini tetap bisa kalian pasangin dengan motherboard berukuran ATX. Tapi yang menjadi perbedaannya itu adalah VGA yang kalian pakai pada casing ini tuh hanya memiliki batas maksimal sepanjang 300 mm, dan itu juga kalau kalian nggak menggunakan kipas pada bagian depan casing ini. Sementara itu untuk bagian liquid coolingnya di sini casing ini nggak terlalu berbeda jauh dengan casing Aerocool sebelumnya. Dia hanya mendukung CPU cooler dengan ketinggian maksimal 155 mm. Tapi kalau kalian mau menggunakan IO liquid cooling, casing ini mampu dipasangin IO liquid cooling yang berukuran 120 ataupun 240 mm pada bagian depan casingnya. Tapi yang menurut gue cukup cakep dari casing ini itu adalah bagian depan dari casing ini memiliki desain yang stylish dengan sedikit lubang ventilasi untuk airflow-nya. Dan di depannya ini juga ada sebuah lampu RGB yang bisa kalian ganti modenya menggunakan tombol yang terletak pada front panelnya, yang dimana front panelnya juga ini sudah cukup lengkap ya, karena dia memiliki 2 buah USB 3.0. Tapi sayangnya untuk casing kali ini tuh nggak terdapat card reader seperti casing Aerocool or tempered glass yang sebelumnya. Tapi di sini walaupun ukuran casing ini lebih kecil daripada casing-casing sebelumnya, Aerocool Mecha ini tetap menggunakan bahan tempered glass pada side panelnya. Tapi satu hal yang disayangkan itu adalah pada casing ini kita belum mendapatkan sebuah PSU cover. Jadi kita memerlukan sedikit usaha ekstra ya untuk ngerapihin kabel-kabel dari PSU kita biar nggak terlalu kelihatan acak-acakan dari bagian luar casing ini. Kemudian untuk casing yang paling terakhir di sini adalah Aerocool Menace, yang dimana casing ini menurut gue memiliki bagian depan yang desainnya itu paling unik dibandingkan dengan dua casing Aerocool sebelumnya. Karena untuk Aerocool Menace ini dia memiliki bagian depan dengan perpaduan mesh di bagian tengahnya, dan untuk bagian atas dan bawahnya di sini terdapat sedikit offset yang selain di sini untuk membuat desainnya kelihatan lebih cakep dan stylish, tapi di sini juga ada ruang ventilasi untuk memaksimalkan airflow yang ada pada casing Aerocool Menace kali ini. Dan untuk front panelnya di sini juga sudah cukup lumayan lengkap ya. Dia memiliki 2 buah USB 3.0, tapi dia belum memiliki card reader seperti Aerocool or tempered glass yang sebelumnya. Kemudian untuk bagian dalam casing Aerocool Menace ini nggak terlalu berbeda jauh ya dengan casing Aerocool or tempered glass sebelumnya. Di sini kita mendapatkan PSU cover dan juga ruang yang cukup luas, karena di sini kita bisa menggunakan VGA dengan ukuran mencapai 317 mm, yang dimana itu kalau kita nggak menggunakan radiator liquid cooling. Nah, kalau bicara tentang liquid cooling, casing ini juga bisa mendukung liquid cooling yang mencapai ukuran radiatornya itu 240 mm. Dan sama kayak Aerocool or tempered glass sebelumnya, kalau kalian mau menggunakan liquid cooling yang memiliki radiator berukuran 360 mm, kalian harus mencopot slot hard disk 3,5 inch yang ada di bagian bawah PSU cover pada casing Aerocool Menace kali ini. Kemudian untuk bagian storage-nya di sini Aerocool Menace ini mendukung 3 buah SSD berukuran 2,5 inch. Tapi kalau kalian mau menggunakan hard disk berukuran 3,5 inch itu kalian bisa mengorbankan 1 buah slot SSD 2,5 inch-nya. Jadi kalian bisa menggunakan 2 buah SSD 2,5 inch dan juga 1 buah hard disk 3,5 inch. Kemudian untuk bagian side panelnya di sini Aerocool Menace ini tetap menggunakan bahan side panel berbahan tempered glass. Tapi yang disayangkan dari casing Aerocool Menace ini adalah kita hanya mendapatkan 1 buah
fan RGB yang terdapat pada bagian depan casing ini. Padahal di bagian depannya itu kita bisa pasang sampai 3 buah fan berukuran 12 cm. Tapi kalau di total, fan Aerocool Menace ini memiliki slot mencapai 8 buah fan 12 cm. Jadi satu buah lebih banyak dibandingkan dengan casing Aerocool or Tempered Glass sebelumnya. Kemudian untuk poin yang terakhir di sini adalah harganya. Jadi untuk casing yang paling pertama adalah Aerocool or Tempered Glass itu dibanderol dengan harga sekitar Rp635.000. Kemudian untuk casing yang paling kecil Aerocool Mecha dibanderol dengan Rp435.000. Dan untuk casing yang paling terakhir ini Aerocool Menace dibanderol dengan harga sekitar Rp455.000. Menurut gua itu semuanya cukup terjangkau ya dibandingkan dengan fitur-fitur yang ditawarkan dari ketiga casing ini. Tapi sweet spotnya menurut gua itu terdapat pada casing Aerocool Menace ini, yang menurut gua itu paling worth karena harganya itu masih di bawah 500 ribuan, tapi kita mendapatkan fitur-fitur yang gak terlalu berbeda jauh dengan Aerocool Or yang harganya itu 600 ribuan. Dan di sini desainnya juga masih cukup cakep dan stylish ya, dengan warna hitam dan sedikit aksen-aksen gaming dan futuristik yang membuat casing ini menjadi terlihat nambah cakep. Oke, kalau gitu sekian aja video review singkat gua tentang ketiga casing terbaru dari Aerocool, yang dimana itu ada Aerocool Or Tempered Glass, Aerocool Mecha, dan juga Aerocool Menace kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah sini. Oke, jadi kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, dan kalau kalian kurang suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke grup-grup WhatsApp kalian, dan lain-lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa aktifin tombol lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang belum follow kita di Instagram ataupun join grup diskusi kita di Facebook, bisa follow di @21creativemedia. Linknya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi sekian aja dari gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out. Nggak nyampe. Oke, signing out.